Nah disitulah, bahkan untuk menutup jempol yang nggak keselimutan itu udah nggak bisa teman-teman. Mendengar suara yang sangat mengerikan itu udah nggak bisa sama sekali, ngeri pokoknya. Jadi ini buat teman-teman diingat nih, jangan sekali-kali selimutan tuh pakai kain kafan atau mori, spray. Jadi aku akan bercerita tentang karena nggak sengaja ternyata aku memakai kain mori dulu atau spray yang putih itu buat tempat tidur itu, karena memang mau tidur tapi nggak ada selimut. Ya udah, hawa dingin, gerimis, suara kan rintik-rintik hujan itu kan nyaman banget lah. Selimutnya basah, ya udah pakai spray itulah, kita gulung, kita buat selimutan. Dan ternyata itu adalah kain kafan yang aku pakai teman-teman. Jadi ini pengalaman yang sangat mengerikan sekali. Jadi mungkin sekedar berbagi aja supaya teman-teman nanti tidak melakukan hal yang sama ya. Ngeri teman-teman. Nggak bisa ngebayangin pokoknya. Jadi buat temen jangan lupa siapin kopi dulu, dan juga rokok. Biasanya kalau cowok-cowok itu suka rokok ya. Kalau yang cewek nggak usah, jangan ditiru, jangan suka merokok karena rokok mengakibatkan kering kantong juga ya. Jadi gini teman-teman, aku punya pengalaman yang sangat lumayan unik ya, tapi juga mengerikan lah sebenarnya. Jadi pada suatu hari sekitar jam berapa ya, sekitar jam 10-an lah, jam 10-an. Hantu tuh bisa keluar biasanya malam Jumat gitu ya. Malam Jumat orang pasti akan keinget dengan, wah malam Jumat bahaya, ini hantu, pasti gitu kan. Nah ini lain, ini hari Minggu teman-teman. Jadi hari Minggu yang harusnya biasa buat orang rame happy, di situ justru hantu itu datang. Hantu itu datang di malam Minggu teman-teman. Nah waktu itu sekitar jam 9 karena udah capek ya, habis pergi jalan-jalan itu aku capek. Ya udahlah, aku masuk kamar, aku tidur. Waktu itu gerimis juga karena memang waktu musim hujan juga. Rumahku kan rumah tua teman-teman, rumah tua, masih dindingnya juga masih bambu itu ya, masih bambu. Bagi ada jendela, ini ada kaca depan samping kamar tidur itu ada kaca gitu, untuk jendela. Jadi kan masih kelihatan gelap-gelap itu masih kelihatan luar gitu. Nah disitulah aku dengar juga di samping kamar aku itu, kamar bapak itu masih dia nyalakan radio itu loh, nyalakan radio loh, zaman dulu nyalakan radio. Dia masih, aku masih dengar bapak masih ketawa-ketawa loh. Jam-jam 9 kan memang masih orang-orang masih belum tidur kan, masih belum tidur. Nah hujan nggak juga berhenti kan, hawanya dingin. Nah kebetulan spray yang selimut yang mau aku pakai buat selimutan itu juga nggak ada, masih basah. Nah disitulah, karena nggak ada selimut yang lain, ya udah spray yang warna putih yang ada di ranjang aku itulah yang aku pakai kan. Aku nggak sadar, waktu belum sadar teman-teman. Ya udah itu aku pakai, aku lepas, udah langsung aku buat nutupin badan. Baru nyantai-nyantai sebentar, tahu-tahu ada suara yang aneh teman-teman. Suara yang aneh yang kita mendengar suara itu aja udah bikin seperti dadanya itu remuk, menakutkan sekali, mengerikan sekali pokoknya. Suara itu dari jauh dulu teman-teman, jadi dia lambat kan, suasana udah mulai gelap. Nah dalam suasana gelap itulah tiba-tiba dengar suara yang lumayan mengerikan itu. Tapi aku masih berprasangka baik lah, mungkin suara apa, mungkin ya suara-suara yang mungkin suara kucing atau apalah itu. Nah ternyata suara itu semakin lama semakin dekat teman-teman, semakin dekat ya. Suaranya kerepek 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 gitu. Jadi bukan suara kayak kuntilanak atau suara apa yang hahi-hahi, bukan, tapi suaranya kerepek kerepek. Waduh, aku udah mulai berpikiran gak enak ini, kira-kira ada apa ya. Masalahnya baru jam 9 malam. Kalau udah malam atau jam 10
atau jam 12 mungkin, ya aku agak-agak sudah berprasangka ke sana lah. Tapi ini baru jam 9 atau jam 10-an lah. Nah, masih dengan perasaan-perasaan yang ya santai lah. Aku masih selimutan aja, masih selimutan dengan itu kain mori itulah. Tapi aku belum sadar kalau itu kain mori. Jadi memang spray putih tapi ternyata itu dari bahan kain mori yang gitu kan gitu. Nah, ternyata suara itu semakin mendekat teman. Suaranya kerep, kerep, macam macam kayu dipatahin tuh, kayu dipatahin yang suaranya mengerikan tuh. Kerep, kerep, gitu. Dan suara itu semakin mendekat, 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 dan ternyata masuk ke kamar aku. Suara itu benar-benar masuk kamar aku sehingga membuat aku sudah mulai hilang pikirannya. Bahkan mau berdoa pun sudah nggak bisa teman. Karena saking takutnya, jempol kan masih belum aku masih belum terselimuti oleh mori ala spray yang aku pakai tadi kan. Ya udah aku tarik lah, tapi ternyata untuk menutupi jempol yang belum sempat terselimuti itu pun aku nggak bisa. Jadi bener-bener kaku disitulah. Waduh, aku udah, wah ada pikiran dah gak karuan lah. Ya udahlah, masih tetap berusaha untuk nutupi jempol, tapi ternyata juga nggak berhasil. Nah dari situ mau berdoa pun lupa, sudah nggak ada apa, nggak ada di pikiran, nggak ada, udah hilang semua, doa itu udah hilang semua. Nah suara tuh begitu masuk, aku berusaha nutupi jempol, ternyata udah nggak bisa. Ya udah, dan apa yang terjadi teman-teman? Ranjang aku tuh naik turun, bener-bener naik turun itu, dan suaranya berderit ngeri banget pokoknya udah nggak bisa aku ceritakan. Bener-bener dia naik turun ya gitu, kerengkat. Siapapun yang dengar suara itu pasti udah nggak bisa lagi gitu. Pokoknya pikiran udah hilang, dan yang ada adalah ketakutan. Mau menjerit pun nggak bisa, mau teriak sekenceng-kenceng pun semua cuman sampai tenggorokan. Jadi udah nggak bisa sama sekali. Ya Allah, dalam kepanikan itu aku juga mendengar di samping kamar aku bapak masih memutar wayang semalam suntuk itu. Jadi masih memutar wayang semalam suntuk di samping aku, dan aku dengar. Tapi untuk manggil bapak pun udah nggak bisa sama sekali. Ya Allah, bener-bener pokoknya mengerikan teman-teman. Nah akhirnya setelah lama itu ranjang aku naik turun terus itu, dengan sekuat tenaga aku bisa bergerak teman-teman, dan aku langsung menjerit tuh. Wah, begitu dengar suara teriakanku, bapak yang di samping itu ternyata tidak mendengar. Bapak masih asik mungkin dengarkan wayang yang memang kesukaannya beliau ya. Jadi ya udah, kembali aku teriak lagi. Bapak masih belum dengar, dan badan aku belum bisa untuk digerakkan sama sekali. Jadi masih kaku, tapi mulut sudah bisa teriak. Nah, dan keranjang itu masih tetap, dan suara berderak, aduh, berderak ngeri itu masih aku rasakan. Dan itu kalau orang-orang tempat aku bilang itu namanya kromoleo, yaitu jenis suara keranda. Memang suara keranda itu seperti itu. Jadi dia berderak, suara itu berderak sehingga membuat semua yang dengar itu hilang semua pikiran, hilang untuk berdoa, bahkan mungkin untuk lari pun udah nggak bisa sama sekali. Nah setelah berulang kali, akhirnya bapak dengar. Begitu bapak dengar, langsung matikan radio, dia langsung lari dari kamar sebelah, dia lari ke tempat aku. Kan cuman daerahnya cuman dinding bambu kan, jadi ya suara aku teriak ternyata yang setelah berusaha beberapa kali baru bapak bisa
bisa dengar ya. Udah, bapak lari langsung masuk ke kamar aku. Dia goyang-goyang badan aku itu, baru aku bisa berdiri, langsung aku meluk bapak. Suara itu langsung hilang. Waduh, bener-bener ngeri, sudah nggak bisa dibayangin lagi, pokoknya ngeri banget. Nah, setelah itu aku pindah ke kamar bapak lah, pindah ke kamar bapak. Nah, di situ aku ikut tidur di situ karena memang udah nggak kuat sama sekali untuk tidur di kamar, udah nggak berani sama sekali aku. Nah, hari keduanya, karena mungkin aku udah kepikiran, mungkin udah nggak mungkin datang lagi lah, itulah Romo Leo itu udah nggak mungkin datang lagi. Aku tidur lagi sendiri di situ kan, hari malam Seninnya aku tidur di situ sendiri karena mungkin udah nggak datang lah, walaupun dengan masih perasaan takut ya, aku sih tidur di situ. Dan jam 10 lagi, walaupun aku sudah nggak pakai kain kafan itu, aku pakai kain sarung, ya ternyata dia masih juga datang ke situ. Nah, aku teriak lagi, bapak datang lagi. Akhirnya selama 3 hari bapak itu nemenin aku tidur di kamar aku itu. Dan selama itu nggak datang. Tapi suara itu benar-benar membekas sampai sekarang. Pokoknya kalau dengar suara itu, siapapun pasti udah nggak bisa. Nah, dari cerita orang, tempatku ternyata itu namanya suara Romo Leo. Jadi dulu ada, mungkin zaman dulu sering ada pagebluk gitu ya. Pagebluk itu memang Romo Leo atau keranda yang berjalan itu malam-malam untuk cari mangsa katanya. Nah, disitulah. Kemudian bapak juga bilang habis itu kan, nggak usah pakai spray itu. Spray itu sebenarnya itu kain mori gitu, atau kain kafan gitu. Nah, itulah, sejak saat itu artinya kain mori atau kafan untuk tempat spray aku itu, aku dulu aku lepas lah, nggak pakai spray, aku ganti spray yang lainnya gitu. Nah, kayak gitu teman-teman ceritanya. Jadi jangan sekali-kali, itu ngeri kalau belum ngalamin yang bener-bener ini nggak percaya banget. Tapi enggak, memang itu aku sendiri yang ngalamin. Dan sampai sekarang suara keranda itu memang masih membekas sekali, dan cukup membuat kayak orang gila karena ketakutannya. Itu salah satu cerita aku, teman-teman ya. Nah, itu aja dulu. Kalau teman-teman ada cerita mungkin bisa share ya, atau ya bisa berbagi sama aku, nanti aku ceritakan di channel aku ini juga kayak apa nanti. Jadi jangan lupa juga like, subscribe, dan juga komen. Nanti insya Allah tetap aku balas terus, dan aku akan update semua cerita tentang horor yang ada di Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti banyak sumber-sumber dari orang-orang yang memang pernah mengalami kejadian horor kayak gitu ya, teman-teman. Ya udah, kayak gitu aja dulu. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Terima kasih.